Wadaw, parah, 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 parah. Kutu wijen menyerang daun dan batang pohon durian. Begini cara mengatasinya. Ikuti sampai selesai ya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanas Channel. Nih, hari ini saya mau memantau pertumbuhan dari pohon durian saya yang sudah berumur 1,5 tahun ya. Ini bawor. Yang waktu itu pertama kali saya tanam juga saya sudah merekamnya atau mendokumentasikannya ke video saya di channel ini juga. Pertumbuhannya dalam waktu 1,5 tahun ini alhamdulillah lumayan subur ya. Di sini kondisinya sudah ada sekitar 3 meter mungkin dari ujung sana hingga ke pangkal batang bawah. Namun karena akhir-akhir ini saya agak fokus ke tanaman anggur saya, jadinya selama lebih dari 3 bulan ini saya agak sedikit menelantarkan perawatan dari pohon durian ini. Ini pohon durian bawor, yang sebelah sana itu pohon durian oce atau duri hitam ya. Itu juga pertumbuhannya lumayan sudah sangat tinggi, ada lebih dari 3 meter tuh di sana. Selama 3 bulan belakangan ini saya tuh hanya melakukan penyiraman dan pemupukan organik saja, karena saya lagi fokus atau lagi senang-senangnya di dunia pengangguran ya. Sampai saya melewatkan tentang perawatan rutin dari pohon durian ini. Dan akibatnya setelah beberapa bulan tidak pernah dirawat atau disemprot, ini diserang oleh hama kutu wijen ya. Kutu wijen ini banyak sekali di permukaan daun ini. Tuh, tuh, udah hampir parah malah. Bukannya hampir sih, memang terlihat sangat parah ya. Karena kutu wijen ini dia tidak bergerak, dia hama sejenis hama yang tidak bergerak ya, mungkin pergerakannya kita tidak tahu. Ini kalau dipencet dia mati, keluar cairan warna kuning-kuningan. Dan hama ini tuh menyerap nutrisi dari daun itu sendiri ya, daun yang dia hinggapi. Kalau kita biarkan begitu saja, pertumbuhan atau perkembangan dari hama ini tuh cepat sekali. Atau kalau kita lupa atau tidak melakukan penanganan, bisa mempengaruhi dari pertumbuhan pohon durian ini sendiri. Maka dari itu hari ini saya sebelum berangkat kerja saya sempatkan untuk melakukan penyemprotan, karena sudah berbulan-bulan tidak saya lakukan penyemprotan. Jadinya begini akibatnya nih, diserang hama kutu wijen. Kalau di dunia anggur mungkin namanya kutu perisai ya, kutu perisai. Tapi biasanya kalau di anggur itu dia menempel di batang pohon anggur dan juga di ruas-ruas dari pohon anggur. Dan kalau di pohon durian dia menempel di permukaan daun ini. Sedangkan di belakangnya ini juga ada semacam bercak hitam ya, entah ini jamur atau apa. Ya mungkin ini efek karena tidak melakukan penyemprotan rutin yang seharusnya minimal ya 2 minggu sekali lah, atau 1 minggu sekali itu bagus. 2 minggu sekali juga lumayan bagus ya. Selambat-lambatnya 1 bulan sekali harusnya ada rutinitas penyemprotan insektisida, fungisida ataupun penyemprotan lain ya, maksudnya untuk hama-hama lain. Baiklah, langsung saja, karena di sini juga sudah diserang ya, bagian sebelah sini juga nih. Ini juga sudah mulai terserang. Saya takutnya nanti malah menyebar ke semua daun-daun muda juga, malah ikut terserang, repot. Sedangkan kalau sudah terserang semua itu biasanya tuh dia nggak bakal bisa hilang. Kalaupun hamanya mati, nanti daunnya pasti akan menguning. Setelah menguning dan dia tidak akan bisa hijau lagi. Maka dari itu
ya secepatnya dilakukan penanganan penyemprotan. Baiklah, pestisida atau insektisida apa saja yang saya gunakan untuk melakukan penyemprotan pada pohon durian ini. Saya akan melakukan rescue, penyelamatan dari serangan hama apa itu namanya tadi, kutu kupret, kutu wijen atau kutu perisai pada pohon durian. Di sini saya sudah menyiapkan antrakol ya. Yang pertama, antrakol sebenarnya untuk pencegahan sih. Kalau untuk kasus yang sudah terkena atau ibaratnya sudah terlalu parah, sebenarnya antrakol kurang sip lah kalau menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa, saya melakukan penyemprotan dengan campuran fungisida antrakol. Kemudian saya juga menambahkan ini Amistar Top, dan ini fungisida ya. Ini fungisidanya saya menggunakan ini antrakol, kemudian Amistar Top, dan saya tambahkan juga dengan insektisidanya saya menggunakan Regen. Di sini ada Regen, tapi Regennya tinggal sedikit ya, nggak apa-apa lah, nanti saya bilas. Dan tambahan sedikit pupuk Gandasil D, Gandasil daun ya. Hitung-hitung memberikan pemupukan kepada daun. Jadi saya akan mencampurkannya. Takarannya bagaimana? Langsung saja. Di sini saya menggunakan tangki penyemprotan dengan kapasitas 5 liter, tapi saya akan mengisinya dengan larutan ini ya, fungisida, insektisida, dan juga pupuk Gandasil D dengan kapasitas air saya berikan 4 liter. Kenapa kok 4 liter? Karena hitung-hitungannya lebih enak. Biasanya kan kapasitas tangki itu kan 16 liter. Kalau 16 liter rata-rata dosis dari pupuk ataupun insektisida, fungisida itu per 16 liter atau per tangki besar. Sedangkan saya ini ada 5 liter, jadi saya ambil 4 liternya untuk penghitungan dari takaran agar lebih mudah. Jadi saya bagi 1/4 ya. Kalau 16 liter, setengah bagiannya itu 8 liter, dan 1/4 bagiannya itu 4 liter. Jadi saya akan menggunakan takaran 4 liter untuk penyemprotan campuran ini. Langsung saja. Baiklah, untuk antrakol saya menggunakan sedikit saja, setengah sendok makan antrakol, aduk. Kemudian Gandasil D-nya, ini Gandasil D yang sudah saya letakkan di wadah ya. Dengan takaran sudah saya berikan takaran amannya ini 1 sendok teh, itu sama dengan 2 gram per liter. Jadi kalau ini 4 liter berarti sekitar 4 sendok teh rata. Satu ya, takaran tidak harus presisi atau sesuai angka ya, kita lakukan kira-kira saja. Sekiranya ini cukup, tidak terlalu over, takutnya kalau overdosis malah berpengaruh buruk pada tanaman. Oke, 4 sendok teh. Tutup dulu biar tidak menguap. Kemudian untuk Amistar Top sendiri takaran amannya itu 1 hingga 1,5 mili per liter air. Saya menggunakan tangki 5 liter tapi dengan kapasitas 4 liter air. Jadi saya menggunakan takaran dosis rendahnya saja yang saya ambil ya, 1 mili per liter. Jadi saya menggunakan 4 mili Amistar Top. Karena saya tidak bawa pipet per 1 mili itu, jadi saya menggunakan tutup botol. Bisa menggunakan tutup botol air mineral. Kalau tutup botol air mineral atau ice ini tuh kurang lebih 5 mili. Jadi saya menggunakan 4 mili ya, dikira-kira saja, tidak sampai penuh. Yang penting sudah ada takaran perkiraannya, tidak terlalu ngawur lah ibaratnya. Kalau oke, kurang juga tidak apa-apa karena kita kan sudah menggunakan antrakol. Antrakolnya juga sama-sama fungisida ya. Aduk.
sayang ini. Aduk dulu. Sekedar peringatan dari kemasan, ketika melakukan pengoplosan obat insektisida, fungisida seperti ini, jangan melakukan kegiatan makan, nyemil, rokok. Bisa berbahaya ya nanti kalau masuk ke mulut. Alih-alih kita mau memberantas hama, malah kita yang pode. Enggak, tapi setidaknya jangan hindari makan atau ngerokok terlebih dahulu. Untuk insektisidanya saya menggunakan regen. Kalian bisa menggunakan Curacron atau menggunakan Abasel. Ini saya menggunakan regen, dan juga regen ini sudah mau habis ya. Ini terakhir. Jadi ini tetes terakhir, jadi saya langsung mengaduknya, mencampurnya dengan air terlebih dahulu. Tinggal sedikit insektisidanya, saya kehabisan, belum beli lagi, tapi gunakan secukupnya sajalah. Ini saya masukkan semua setelah saya campur air. Masih ada sisa sedikit. Manfaatkan hingga tetes terakhir. Jangan menyia-nyiakan obat, sayang. Oke, aduk hingga rata. Dan ini opsional saja. Jika kalian ingin menambahkan perekat juga tidak apa-apa. Perekat yang dijual di pasaran, yang di toko-toko pertanian itu juga bisa ya. Itu juga mengandung unsur tambahan yang bagus untuk tanaman. Kalau tidak punya ya kalian bisa menggunakan sabun cair pencuci piring itu. Sama lemon juga bisa, gunakan sedikit saja, 4 tetes atau 1 mili juga tidak apa-apa, jangan terlalu banyak. Tapi itu hanya opsional karena di tempat saya ini masih musim kemarau, jadi saya tidak perlu menggunakan perekat. Karena penggunaan perekat tujuannya adalah untuk jaga-jaga kalau saja setelah penyemprotan terjadi hujan, setidaknya pupuk atau insektisida atau fungisida yang kita semprotkan itu masih ada yang menempel di batang ataupun daun tanaman yang kita semprot. Tapi kalau cuaca kemarau seperti ini ya tidak perlu, tidak apa-apa. Oke, langsung masukkan ke dalam tangki. Oh ya, untuk sekedar saran saja, ketika kita sudah mengoplos racikan atau campuran insektisida tadi, fungisida, insektisida, dan juga apalagi tadi itu ya, pupuk, langsung segera lakukan penyemprotan ya, jangan menunda-nunda. Karena larutan itu nanti kalau kita diamkan beberapa jam, misalkan kita setelah mencampurnya terus meletakkan ke dalam tangki terlalu lama, biasanya larutannya akan mengendap dan itu akan tidak bisa maksimal ya penyemprotannya. Jadi perlu dikocok terlebih dahulu ketika kita sudah meletakkan atau mendiamkan larutan yang sudah kita campur tadi. Dan sekarang langsung diaplikasikan, semprot ke semua bagian permukaan dari daun, baik atas maupun bawah, batangnya juga kalau perlu. Penyemprotan dilakukan di pagi hari ya baiknya, karena saya juga menyampurkan pupuk Gandasil D tadi sebagai pupuk unsur makro, dan juga unsur mikronya juga ada di dalam kandungan Gandasil D itu. Nitrogennya juga terbilang cukup tinggi ya, kandungannya berapa persen, intinya tinggi sekali Gandasil D untuk kandungan nitrogennya. Lakukan penyemprotan, jangan berlawanan dengan arah angin, karena saat-saat ini angin baratan di tempat saya agak kencang. Jadi meskipun pagi anginnya agak kencang, kalau kita berlawanan dengan arah angin tuh malah kena kita sendiri, kena muka, kena mulut, kena mata, bisa berbahaya nanti. Kan ke seluruh permukaan dari ujung sesampainya kita
hingga ke batang-batang dan juga ke batang bagian bawah juga kalau perlu, untuk mencegah, menghindari, dan juga membasmi hama-hama kutu. Biasanya kalau daun-daun muda mulai tunas seperti ini ada ya, daun-daun muda itu kutu kebul yang menyerang. Hanya saja kalau kutu kebul tuh agak mudah lah penanganannya, disemprot sekali 2 kali juga sudah meninggoy dia. Tapi kalau kutu wijen seperti ini atau kutu perisai seperti ini tuh agak sulit. Meskipun mati, nanti efeknya tuh daunnya tidak bisa kembali hijau lagi, karena dia menempel di situ, sudah terlanjur menyerang apa ya namanya ya, lapisan permukaan daun. Kalau dia sudah menyerang menutupi permukaan daun, ya gimana lagi, daun seperti yang kita ketahui, daun itu adalah tempat untuk berfotosintesis ya, ibaratnya dapur dari tanaman itu adalah daun, tempat berfotosintesis. Kalau sudah ditutupi atau sudah dirusak, diserang oleh hama perisai, itu nanti bisa mempengaruhi proses fotosintesis dan juga berdampak pada pertumbuhan pohon itu sendiri. Baiklah, saya akan menyemprot keseluruhannya. Karena saya menggunakan tangan satu ini agak repot, saya akan letakkan dulu kameranya. Oke, selesai. Alhamdulillah sudah selesai penyemprotan hama yang menyerang pada tanaman durian ya. Kalau di pohon oce atau duri hitam ini saya melakukan pencegahan karena saya pantau belum ada tanda-tanda serangan dari hama kutu perisai atau kutu wijen ya. Masih aman, kutu kebul pun tidak ada. Hanya saja ada sedikit tadi yang dimakan belalang atau dimakan apa itu, ulat, seperti itu, melengkung, tapi sudah aman lah ya. Ini juga pertumbuhannya ada keluar tunas daun baru. Alhamdulillah subur. Hanya saja di sini anginnya kalau baratan seperti ini tuh agak kencang anginnya, jadi saya melakukan tindakan preventif. Saya mengikatnya seperti ini menggunakan tali rafia sebagai tindakan pencegahan agar tidak terlalu banyak goyang atau gerak dan menimbulkan patah tangkai atau batang ya. Karena kemarin lalu di sini sudah sudah patah karena angin yang terlalu kencang. Waktu itu saya lakukan pengikatan, pembentukan batang, tapi malah gerakan dari pohon itu karena terkena angin terlalu kencang jadi patah dia. Oke, ini pohon duri hitam selesai, duri bawor ini juga sudah selesai. Ini saya melakukan pembentukan batang ya. Waktu itu di video saya sebelumnya saya sudah melakukan pemangkasan ujung dari tunas yang ada di sana. Kemudian tunas di bawahnya itu tumbuh menggantikan tunas yang menuju ke atas. Nah, nanti juga saya akan melakukan pemangkasan ujung juga atau pruning pucuk untuk membesarkan batang bawah terlebih dahulu, karena saya fokus pembesaran batang bawah terlebih dahulu ya. Karena pengalaman yang sudah angin terlalu kencang, kalau batangnya masih kecil belum kuat, sayang sekali kalau tiba-tiba patah. Itu di atas sana juga sudah ada tanda-tanda patah itu. Takutnya nanti malah kejadian benar-benar kejadian. Mana nggak kelihatan ya? Nah itu tuh sudah mau retak itu gara-gara gerakan pohon yang terlalu kencang. Nah seperti ini tuh anginnya, kalau sudah keluar anginnya tuh ya goyang-goyang. Namun dampak dari pembentukan batang dengan cara saya ikat dengan tali rafia seperti ini tuh emang tampak apa namanya ya, tampak berbeda. Khususnya
pohon bawor ini. Dengan saya bentuk seperti ini, saya ikat ke sana, saya ikat ke sini, saya bentuk, saya arahkan cabangnya agar tidak saling tumpang tindih, agar cahaya matahari bisa langsung tembus sampai ke bawah juga, agar semuanya merata terkena sinar matahari. Kalau tumpang tindih seperti ini, nanti daun yang terkena tutupan dari yang tertutup dari dahan yang ada di atasnya akan mempengaruhi cabang yang di bawah. Selain itu juga kalau terlalu rimbun nanti bisa menyebabkan jamur ya. Seperti ini juga nampaknya perlu dilakukan pemangkasan atau pruning lagi, tapi nantilah bertahap. Saat ini saya akan fokus ke pemusnahan kutu wijennya terlebih dahulu. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Itulah cara saya mengatasi kutu wijen atau kutu perisai yang menyerang pada pohon durian bawor. Sebenarnya tidak hanya di durian bawor saja, kita juga bisa melakukannya di pohon anggur, karena kutu wijen juga sering menempel di pohon anggur. Namun kali ini saya fokus ke pohon durian bawor dulu. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Jika ada salah dari pengucapan kata saya mohon maaf. Silahkan diralat, silahkan tulis di kolom komen, kita berbagi, kita saling sharing ya, intinya saling memberi informasi, tidak harus saling menyalahkan. Jika memang saya salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.